Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya selaku dosen untuk mata kuliah manajemen ini belum bisa gabung secara luring. Maka dari itu hari ini saya ambil inisiasi untuk sesi pagi hari ini saya ambil untuk daring ya atau dalam jaringan atau online. Mohon materi yang saya sampaikan diperhatikan, disimak dengan sebaik mungkin, dan nanti saya berikan sebuah umpan balik atau feedback yang saya minta ke Anda, yaitu mengisi link Google Form sebagai instrumen dari proses pembelajaran kita gitu ya. Ya, jadi nanti materi yang akan saya sampaikan, saya mohon nanti direspon bagaimana tanggapan saudara, saudari terkait dari materi yang saya sampaikan ini, sejauh mana Anda memahaminya. Seperti itu. Oke, hari ini siapa saja yang nggak bisa hadir? Banyak atau beberapa saja? Saya lihat di sini ada sekitar 14 sampai 17 orang. Ada yang nggak masuk kampus, Pak. Sama ada Oke, yang yang gabung nggak betul. hadir, yang maksudnya nggak hadir di dalam ruang daring ini, nanti tolong di checklist ya. Nah, yang nggak hadir nanti nggak di absen maksud saya. Yang hadir meskipun nggak nampil di ruang daring ini, tapi gabung join dengan kawan Anda yang mungkin nggak bisa digunakan nih apa HP-nya. Nah, silakan join di situ nanti di absen ya. Iya, Pak. Oke, saya share screen dulu. Oke, udah nampil. Oke, ini nampil ya. Oke, dari proses pembelajaran kita yang ke-10 ya, nanti akan saya sampaikan materi kita tentang konsep dan fungsi manajemen di lembaga pendidikan. Jadi bagaimana sih proses daripada mulai dari konsepnya, kemudian fungsi dari manajemen di lembaga pendidikan itu. Nah, kurang lebih materi ini sebagai description gitu ya, atau penjelasan yang dari minggu kemarin yang sudah kita laksanakan tatap muka, yang saya jelaskan secara jelas. Tentu ini sebagai langkah, sebagai tindak lanjut gitu ya. Konsep dan fungsi itu dari manajemen di lembaga pendidikan itu seperti apa aja. Nah, maka dari itu mohon disimak sebaik mungkin. Nah, nanti ada sesi tanya jawab dan saya minta ditanggapi dengan serius. Saya minta waktunya cukup mungkin ya 20 sampai 40 menit saja kita fokus. Nah, setelah itu boleh Anda nanti bercanda atau bertanya gitu ya terkait dari materi yang kita kuliahkan hari ini. Oke, mohon disimak ya. Oke. Manajemen pendidikan, khususnya adalah manajemen pendidikan Islam ya, sesuai dari materi MK kita. Apa sih yang disebut dengan pengertian pendidikan Islam itu, manajemen pendidikan Islam itu seperti apa toh? Nah, ini kan penting untuk kita ketahui dulu sebelum masuk ke ranah yang karakteristiknya, dasar manajemennya, nilainya, fungsi, ataupun manfaat. Jadi ada description-nya, ada karakteristiknya, ada value-nya, ada basic-nya, ya, ada function, dan juga ada advantage, atau bisa juga disebut bagaimana kita nih kok bisa tahu apa sih purposes atau tujuan dari manajemen ini. Nah, ini penting kita sikapi dengan cara ya teori secara daring ini dulu. Ya, saya lanjutkan. Apa tuh yang disebut dengan manajemen atau understanding dari manajemen? Ya, ini ada dua opsi ya. Saya ambil dari dua ahli, yaitu dari Swiss Theory ini dan ada Mujamil Komar. Mohon disimak baik-baik. Menurut Swiss Theory ini, ya, saya kutip dari karya beliau, yaitu suatu proses nih. Proses apa toh? Nah, proses pengelolaan atau penataan yang mana lembaga pendidikan Islam itu melibatkan sumber daya manusia, baik itu muslim ataupun non-muslim. Nah, atau non manusia, sorry. Nah, dalam menggerakkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Nah, ada kata kunci di sini yang menarik.
Itu adalah melibatkan sumber daya manusia muslim, ya, dan non manusia. Nah, otomatis yang namanya pendidikan Islam itu kan ya basically-nya ya harus orang muslim, ya kan? Nah, tapi kalau dari konteks di sini ada keyword yang namanya non manusia, ini siapa? Nah, ini harus kita pahami dari eh, apa namanya teori teori ini ya, ya terkait daripada pernyataannya, statementnya bahwa yang namanya manajemen itu adalah melibatkan manusia dan juga non manusia. Nah, yang dimaksud non manusia di sini adalah yang bisa kita sikapi hari ini yaitu adalah digitalisasi. Jadi dalam memanajemen atau mengelola sumber daya manusia, khususnya di lembaga pendidikan Islam, yaitu wajib ya, wajib sekali ada yang namanya ranah-ranah yang nggak bisa kita masuki dengan kategorisasi ya nggak semua manusia bisa. Contohnya adalah IT. Nah, maka dari itu yang disebut dengan IT ini harus ada orang-orang tertentu yang bisa mengoperasionalkannya, baik itu laptop, komputer, ya, ada website, ada aplikasi dan seterusnya. Ini penting. Ya, ini menurut dari Swiss ini. Adapun Mujamil Komar, dia menyampaikan bahwa suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati. Nah, ini ada siasat, kata siasat nih, keywordnya siasat. Apa yang disebut dengan siasat? Siasat ini bisa kita maknai dengan strategi gitu ya. Nah, strategi yang seperti apa? Ya, tentu strategi ini strategi yang baik, bukan strategi yang ranah-ranah negatif gitu ya. Ya, tentu melalui daripada satu sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait dengan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu secara efektif dan efisien. Nah, ini menurut Mujamil Komar. Ya, dari kedua pengertian yang diberikan statementnya oleh Stosur ini sama Mujamil Komar ini, tentu bisa kita pahami bahwa dalam manajemen itu kita butuh yang namanya penataan, ya kan? Kita butuh yang namanya sumber daya manusia, kita butuh yang namanya suatu alat atau tools atau instrumen yang mana bisa membuat kita satu membuat strategi atau menyiasati yang mana bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu yang efektif dan efisien. Contohnya apa? Nah, saya kasih contoh. Anda kalau mengerjakan suatu kerjaan ya, khususnya adalah terkait dari pelaporan. Ya, pelaporan pertanggungjawaban atau SPJ gitu ya. Nah, kalau Anda ngetiknya hanya sebatas pakai alat ketik lama gitu ya, kemudian Anda nggak punya alat, Anda nggak punya alat lain. Nah, Anda pasti akan bingung. Lama juga. Nah, gimana caranya? Tentu kita punya namanya sumber daya yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam bidang IT. Ngetiknya yang cepat, nanti kita menggunakan aplikasi apa nih untuk lebih efektif dan efisien, menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga bisa kita maksimalkan potensi yang ada di situ. Nah, itu maksud daripada manajemen gitu ya, atau understanding gitu. Oke, saya lanjutkan. Masuk ke ranah poin yang kedua ya, setelah tadi pengertian. Nah, sekarang ke karakteristik. Oke. Apa sih karakteristik daripada manajemen itu? Nah, mari kita pahami bareng-bareng, yaitu Islam dapat memaknai sebagai wahid atau Islam budaya gitu ya. Karakteristik dari manajemen Islam itu sendiri adalah suatu budaya, budaya Islami yang meliputi dari wahyu ya, yang di musyawarahkan dalam Al-Quran dan juga diperjelas lagi secara tekstual melalui hadis-hadis maupun secara kontekstual yaitu dari uh, dari sunnah gitu ya Rasulullah gitu. Nah, maka dari itu maka bagi kita sebagai seorang Muslim ya, nah, tentu kita harus bisa menjadi seorang cendekiawan Muslim yang tahu, yang paham identitas manajemen pendidikan itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mencapai tradisi budaya yang mencerminkan dari apa yang terimplementasikan dalam Al-Quran itu. Apa yang tersurat tersirat dalam Al-Quran maupun hadis ataupun as-sunnah itulah
tradisi budaya yang harus betul-betul kita jadikan pondasi atau bisa juga sebagai pedoman, yang mana dalam Islam itu kan tidak harus serta-merta harus fanatik, nggak ada ceritanya kita fanatik betul, nah tapi adalah kita juga harus menempatkan pada posisi-posisi kemanusiaan. Ya, dalam Al-Quran itu ada yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya kan, itu ditujukan kepada orang-orang, ada ditujukan ya ayuhan nas, itu ditujukan kepada manusia. Kalau yang ditujukan adalah ya ayyuhalladzina amanu, berarti ditujukan kepada umat Islam yang muslim, yang beriman. Karena apa? Tujuannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau ditujukan ya ayuhan nas, berarti ditujukan kepada umat manusia. Oke, bisa dipahami dalam beragama itu ya ada ranahnya yang sifatnya kita berhubungan langsung dengan manusia, ya, tanpa kita tidak mengenal Allah gitu. Ada kita ranahnya adalah iman. Iman ini udah jelas tentu masuk ke ranah akidah. Karena apa? Iman itu didasari dengan percaya bahwa kita itu yakin ada Allah. Sifatnya ghaib gitu. Nah, yang ditujukan ya Yohanes tadi, ya kan? Ini kan kepada manusia. Manusia itu siapa? Bisa non muslim, ya kan? Paham? Bisa dipahami ya, rekan-rekan semua ya. Nah, ini makna dari karakteristik manajemen pendidikan Islam gitu ya. Maka dari itu di awal tadi ada pernyataannya si Sulastiari ini sama Jam tadi itu menetapkan bahwa ada ranahnya non manusia. Nah, ini yang harus kita jadikan keywordnya atau kata kuncinya. Itu bisa dipahami ya. Halo. Iya bisa Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Oke, dasar-dasar manajemen. Oke, ini tertuang dalam beberapa sumber ya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ini juga harus kita tampilkan dasarnya. Oke, yang pertama kita bersumber Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah undang-undang atau juga bisa disebut dengan hukum positif gitu ya. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah jelas ini adalah hukum Islam atau bisa disebut maqasid syariah atau bisa juga disebut dengan al-fiqh atau hukum-hukum atau yang bisa kita pahami untuk mengimplementasikan apa yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Gitu. Kalau undang-undang ini jelas-jelas tentu bahwa ini ranahnya adalah kewarganegaraan. Ya, ini diatur dalam dasar-dasar manajemen, maka perlu kita ketahui dan kita pahami. Sumber Al-Quran, di sini saya ambil referensinya dari Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ya, ini mengandung makna bahwa setiap orang, baik itu mohon maaf, di medan tempur ya, atau medan perang, ya, ini sepatutnya tiap-tiap golongan di antara mereka itu memperdalam pengetahuan dalam agama dan juga memberikan peringatan kepada kaum apabila tidak kembali kepadanya. Ini wajib diperangi. Dasarnya ini bisa dipahami? Tidak sepatutnya bagi kaum muslimin ataupun mukmin ya, itu pergi semuanya kemudian perang. Tidak perlu semua. Contoh nih kita mau perang ke Palestina semua nih, nggak perlu semua. Ya kan? Nggak mungkin kita semua ke sana ya. Ada ranah-ranah untuk bagaimana kita bisa berkontribusi kepada saudara seiman di sana tanpa harus ikut berkecimpung di sana. Gimana caranya? Ya, tentu kita menyuarakan bahwa kemanusiaan itu penting. Ya, namanya HAM, hak asasi manusia. Itu sudah diperjuangkan dalam United States, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB. Itu sudah digodok ya dalam peradilan dunia atau persidangan secara antar negara-negara. Nah, itu sudah disuarakan. Nggak semuanya harus begitu perang. Jadi tentara semua ada. Nah, ini penting dimaknai dari konteks Quran Surat At-Taubah ayat 122 di sini. Oke. Kemudian ada As-Sunnah. Nah, di sini ada hadis riwayat Ibnu Majah yang menyampaikan bahwa barang siapa yang memunjulkan ilmunya Allah ya, maka akan mengekangkan dengan kekang berapi. Maksudnya apa? Jika Anda punya satu ilmu,
tapi Anda nggak mau mengamalkannya, otomatis Anda nanti akan dikekang sendiri. Siapa yang ngekang? Yaitu adalah api neraka tentunya ya, yang kita mai. Karena berdasarkan dari Rasulullah juga terkait perhatiannya yang sangat besar ya terkait dengan pendidikan. Karena pendidikan itu adalah bukan hanya sebatas status saja, tapi adalah ilmu itu bisa kita maknai dengan suatu amaliyah. Karena apa? Berilmu itu belum tentu beramaliyah. Contoh kecil aja, Anda udah tahu nih, makan berdiri dalam Islam itu kan nggak boleh. Itu ya, makan berdiri itu nggak boleh. Tapi kenapa kok masih ada? Karena dia nggak beramaliyah, tapi dia tahu. Ya, contoh kecilnya itu aja. Dia tahu kalau makan berdiri itu nggak boleh dalam Islam, tapi dia tidak beramaliyah. Itu maksudnya nggak diamalkan gitu loh. Paham ya? Oh. Contoh lain juga, uh, dia tahu Paham, Pak. makanan dan minuman itu haram, tapi masih aja dimakan atau diminum. Nah, ini juga pentingnya yang namanya amaliyah. Nah, itu ya contoh-contoh dasar dari ibadah manajemen. Oke, selanjutnya ada Undang-Undang Dasar, yaitu ada pasal 30 ayat 2 bahwa pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Oke, ada pasal 29 ayat 1 dan 2. Ini terkait dengan kebebasan memeluk beragama gitu ya. Ini udah jelas tanpa ada paksaan dari pihak manapun ataupun diskriminasi apapun. Ya, itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Itu udah jelas. Nah, untuk turunannya di sini ada pasal 30 ayat 2 bahwa dasar-dasar manajemen dalam keislaman ya, khususnya adalah dalam hal pendidikan. Nah, ini jelas memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Oke, jelas? Oke, sejauh ini jika ada pertanyaan boleh. Silakan saya tunggu. Saya tunggu 1 menit. Jika ada saya jawab. Jika tidak saya lanjutkan. Oke, ya siapa? Ada yang mau disampaikan? Oke, belum ya? Oke, saya lanjutkan aja. Oke, lanjutnya adalah nilai-nilai dasar atau the values. Ya, nilai dasar di sini tentu ini masuk daripada amaliyah gitu ya. Ada values atau nilai-nilai keislamannya nanti di sini. Itu yang pertama di sini kita tengok dulu di memanage ya atau mengelola pendidikan Islam dimulai dari niat sebagai pengejawantahan dari hadis Nabi. Hadis Nabi yang mana? Yang jawab tadi. Ya, apa sih? Nah, maksudnya dalam pendidikan itu nggak boleh loh ya kita hanya sebatas datang kemudian mohon maaf duduk manis dengerin pulang selesai tidak cuma itu ya yang dimaksud dengan niat niat itu masuk ranah innama a'malu binniyat. Jika Anda sungguh-sungguh niatnya insya Allah akan mendapatkan kesungguhan-kesungguhan juga yang akan diberikan ke Anda melalui dari keberkahan yang sudah Anda niati itu. Contoh kecil saja, Anda niat nggak masuk kuliah? Kalau Anda niat, ya meskipun nggak ada dosennya, tapi Anda sudah niat, insya Allah akan dapat keberkahan. Dicatat amaliyahnya, yaitu amal kebaikan. Karena sudah thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi masuk ranah yang disebut al-ibadah yang sifatnya ghairu ma'dhur. Itu ya. Nah, lanjut yang kedua, Islam adalah amal agama atau bisa juga disebut dengan praksis ya atau kerja ya. Nah, intinya apa? Inti ajarannya di sini bahwa
mendekati dan untuk memperoleh ridhonya Allah melalui kerja dan amal yang soleh dengan menyempurnakan sikap penyembahan hanya kepada Allah SWT. Inilah ranah yang disebut ibadah yang ma'dhah, sifatnya hablum minallah. Itu bisa dipahami ya? Yang disebut dengan hubungan vertikal, yaitu adalah hubungan hablum minallah. Nah, itu harus didasari dengan amaliyah. Ajarannya kalau sudah dipahami nih, kita dapat ilmunya, kita amalkan, nah insya Allah dapat pahalanya. Pahalanya berupa apa? Ya tentu hak Allah. Apakah keberkahan ilmunya atau keberkahan amaliyahnya? Baik itu mungkin melalui rezeki pengetahuan atau lain-lain, ya Allah alam. Intinya mendapatkan ridho Allah. Selanjutnya yang ketiga adalah adanya nilai-nilai esensial yang perlu ditegakkan atas dijadikan sebagai watak. Watak itu tahu sendiri ya, watak itu karakter gitu ya. Ada sikap atau sifat, nah, masuk kebiasaan seseorang dalam suatu kelompok ya. Ini masuk dari kategorisasi, inilah ranah-ranah manajemen pendidikan Islam untuk bekerja, untuk mengelola yang namanya ibadah ghairu ma'dhah. Kuncinya apa? Ya itu tadi, diniati dengan niat ya. Maaf, diawali dengan niat ikhlas karena mencari ridho Allah. Itu. Jadi kita belajar ya sebagai mahasiswa mahasiswi, sering saya ingatkan sebelum masuk kampus ya. Nah, kalau Anda keluar dari rumah setelah pamit dengan orang tua Anda, ya pamit ya, meskipun pamitnya nggak salim ya, ya mungkin ya dikasih info ya, Pak atau Bu atau gimana cara manggilnya, saya izin masuk kuliah dulu atau pergi kuliah dulu. Niati. Nah, niatnya apa? Ya minimal adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu keluar dari rumah ya. Nah, niatnya adalah thalabul ilmi lillahi ta'ala. Ya, thalabul ilmi lillahi ta'ala. Jadi menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Coba dibiasakan mulai hari ini mungkin atau yang sudah diamalkan, ya konsistenkan, ya istiqomahkan, ya insya Allah akan mendapatkan keberkahannya nanti. Pasti itu. Janji Allah itu pasti ya. Oke, saya lanjutkan. Yaitu ada fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen ini banyak sekali ya. Ada beberapa para pendapat para ahli. Di sini ada komponennya ada 4, ada yang 5, ada yang 6, bahkan ada 7. Nah, ini menurut G.R. Terry ya, yang disebut dengan fungsi manajemen atau the function of management ini ada 4. Yang pertama ada planning, ada organizing, ada activating, ada controlling. Jadi menurut Kier Terry di sini ada 4 aspek, yang mana dari 4 aspek inilah sebagai pondasi bagaimana menjalankan suatu lembaga. Adanya perencanaan, adanya pengorganisasian, adanya pengawasan, adanya apa? Controlling itu pengontrol ya. Ya, sorry di sini ada kesalahan ketik. Harusnya activating ini adalah pelaksanaan, sorry. Nah, gitu ya. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan ada pengawasan. Itu menurut Gear Cherry. Selanjutnya ada Siagian. Siagian di sini adalah tokoh yang cukup populer juga ya di Indonesia. Yaitu beliau menyampaikan bahwa dalam fungsi manajemen itu ada 4 aspek. Ada planning, ada organizing, ada motivating, dan ada controlling. Nah, beda dengan tadi yang kriteria. Yang bedanya yang nomor 3-nya. Kalau yang kriteria itu ada activating, kalau siagan ini dia adalah motivating. Nah, perbedaan di situ. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini wajar aja karena setiap ahli itu memiliki pandangan berbeda dan ini dia punya teori sendiri. Nah, itu perlu kita pilih mana yang cocok dengan lembaga pendidikan yang kita naungi. Seperti itu. Beda lagi nih dengan namanya Henry Fayol. Di sini ada 5 aspek dalam fungsi manajemen. Ada planning, organizing,
ada commanding, ada coordinating, dan controlling. Nah, beda lagi. Yang pertama, yang kedua, itu ada kesamaan, baik di kriteria atau siaganya. Tapi nomor 3, 4, dan 5 itu beda. Ada komando, ada koordinasi, ada pengawasan. Nah, pengawasan di sini sama, berarti ada dua yang berbeda. Nah, selanjutnya ada cons and Donnell. Nah, di sini eh, ada kemiripan dengan siagaan, ya. Tapi di sini ada bentuk satu komponen yang mana komponen ini belum ada di Terry dan juga belum ada di Siagan dan belum ada juga di Fayol, yaitu ada evaluating, ya. Di Cons and Donnell di sini ada planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Nah, inilah komponen-komponen fungsi pendidikan Islam atau the function of educational management yang mana nanti akan bisa kita gunakan sebagai eh, pilihan atau opsi ya bagaimana kita mau menjalankan sebuah organisasi di lembaga yang kita naungi itu. Oke, selanjutnya lagi ini menurut Lajer Glick di sini ada sekitar 7 bahkan. Nah, yang belum ada di Terry, Fayol, Siaga, ya. Ini ada di sini. Planning, organizing, nah, itu ada, tapi starting tidak ada. Directing juga tidak ada, coordinating ada. Nah, yang nggak ada adalah reporting dan sama budgeting. Ini perbedaan-perbedaan di sini melalui dari uji penelitian riset yang mana temuan-temuan ini memberikan sebuah opsi dalam menjalankan suatu organisasi atau lembaga itu butuh yang namanya komponen-komponen untuk menjalankan lembaga itu. Nah, nggak semua sama, nggak semua disamakan. Nah, maka penting untuk kita cari teori mana yang cocok, yang sesuai dengan lembaga pendidikan yang kita jalankan. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Silakan saya buka sesi pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Silakan. Tarmizi? Belum Pak, belum Pak. Gimana? Belum bertanya. Sudah ada pertanyaan? Belum Pak. Oke, jika belum, tolong disiapkan pertanyaannya, ya. Jadi, ya, saya tunggu partisipasinya. Setelah selesai presentasi saya ini, silakan bertanya. Saya tunggu ya. Disiapkan pertanyaannya. Siapa? Oke. Saya lanjutkan tujuan dan manfaat atau the purpose and advantage, ya. Tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, tentu kalau kita telah menjalankan dari beberapa komponen-komponen yang kita ketahui dari beberapa ahli tadi ya, ada Siagan, ada Fayol, ya, ada juga Geteri. Nah, di sini jika kita memilih beberapa komponen itu dan kita implementasikan di lembaga kita, tentu ini akan menjadikan suatu manfaat. Manfaatnya apa? Jika kita betul-betul jeli, betul-betul kita konsisten menjalankan dari komponen-komponen dari fungsi manajemen itu, saya yakin dan juga meyakini pasti ada manfaatnya. Apa aja? Yang pertama adalah terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan. Nah, jadi dalam proses pembelajaran itu juga ada manajemen. Ya, karena di sini adalah calon guru, ya, saya wajibkan semua nanti harus bisa demonstrasi bagaimana Anda mengolah sebuah kelas. Nah, nanti saya kasih tugas untuk studi kasus dan nanti kita diskusikan di forum group discussion-nya apa yang Anda pahami terkait dari pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Nah, karena dalam tugas kita sebagai edukator ya atau sebagai seorang guru itu wajib hukumnya Anda harus bisa memanage atau mengelola kelas. Jika tidak bisa, berarti Anda perlu belajar dan perlu belajar lagi. Nah, itu. Baik, yang kedua adalah manfaatnya adalah terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, ini cukup lengkap ya, karena kita dasarnya ada dasar Al-Quran, hadis, dan juga undang-undang dasar. Ya, tentu di sini ada beberapa potensi yang perlu kita kembangkan jika kita betul-betul mau menjalankan sebagai fungsi-fungsi manajemen itu sebaik-baik mungkin. Oke. Lanjutnya adalah ada manfaatnya terpenuhnya salah satu 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, apa aja itu? Ya, tadi dari beberapa para ahli itu menyebutkan minimal ada 4 loh tadi ya. Ada planning, ada organizing, ada controlling, ada juga apa? Motivating. Ya, ada planning, ada actuating, ada organizing, ada evaluating, ada motivating lagi, ada staffing lagi. Lah, perbedaan-perbedaan itu bisa dijadikan opsi yang mana opsi itu ya Anda sesuaikan dengan lembaga pendidikan Anda. Gitu. Halo? Apa mendengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Oke, ini terakhir ya. Dengar, Pak. Nah, ada yang Dengar, Pak. 4 dan 5? Oke. Tentu tercapainya tujuan pendidikan itu pasti yang dimaksud adalah efektif dan efisien. Ya, efektif itu seperti apa, efisien seperti apa? Nah, tentu kita harus kerja itu kan harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau kerjanya kita kerja ikhlas, ya kan, insya Allah dapat amaliyah kita, yaitu pahala yang mungkin ya apa diganjar ya Allah Subhanahu wa taala itu ya baik di dunia ataupun nanti di akhirat gitu. Itu jelas. Tapi kalau kita kerjanya efektif ya, kerja efektif itu kan tepat waktu, ya kan, sesuai tepat sasaran, on time, nah, otomatis kita dapat promosi gitu. Nah, kalau kerjanya efisien, efisien itu ya memanfaatkan sesuatu itu ya sebaik-baik mungkin. Harusnya Anda ngetiknya lama, tapi Anda punya aplikasi yang bisa membuat sebuah pekerjaan itu lebih cepat dan efisien. Nah, itu pasti Anda dapat apresiasi juga, dapat reward. Nah, inilah pentingnya bagaimana Anda harus bisa memahami apa sih fungsi dari manajemen itu. Nah, itu ya. Yang terakhir adalah terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan juga tugas administrasi pendidikan. Tentu ini tidak lari yang namanya sebagai kepala sekolah atau manajer gitu ya, atau pimpinan kita. Itu mengendalikan, mengarahkan bagaimana kita sebagai guru itu juga butuh yang namanya supervisor. Supervisor itu sebagai pengawas. Kalau Anda sebagai guru jalankan tugas Anda sebagai guru aja, tapi tidak ada yang ngawasi, ya tentu Anda juga seenak sendiri ngajarnya. Gitu. Contoh aja, gimana cara ngelola kelasnya? Gimana Anda sebelum masuk kelas itu apa yang disiapkan? Ada RPP enggak? Ada bahan ajarnya tidak? Nah, bagaimana ngontrol siswa-siswa kita di kelas itu yang rame, yang main sendiri, ya. Ada juga yang mungkin yang nangis, ya kan, yang lari-larian. Nah, inilah pentingnya Anda belajar bagaimana mengendalikan atau memanage, mengelola suatu kelas. Dengan cara apa nantinya? Ya, nanti di akhir nanti saya kasih tugas yang mana Anda tak suruh studi kasus ya. Ya, mengamati dan juga nanti menemukan ya, atau menganalisis dari beberapa temuan Anda itu nanti di pertemuan berikutnya akan kita sajikan dalam forum ya, yaitu FGD. Itu fokus group discussion seperti apa yang kita jalankan di sebelum UTS kemarin gitu ya. Nah, ini penting untuk kita lanjutkan. Oke. Yang terakhir, ini nomor 6, teratasi masalah mutu pendidikan. Jika Anda kreatif, jika Anda inovatif, jika Anda mampu memberikan penyajian ya yang sifatnya adalah efektif, efisien, saya yakin masalah mutu pendidikan itu teratasi.
Nggak percaya? Dicoba. Nggak percaya lagi? Dicoba lagi. Oke? Karena di situ dijelaskan ada 4 komponen ya, minimal ada 4 komponen yang dijelaskan oleh para ahli tadi. Ya minimal 4 itu dijalankan dulu. Pasti ada manfaatnya itu. Ya baik itu mungkin mutu pendidikannya satu, mungkin kalau dalam Islam kan akhlaknya. Kalau Anda ngajarkan yang sopan, kalau ketemu bapak ibu guru itu ya minimal senyum, sapa, salam. Minimal kan sudah jelas itu. Manfaatnya, oh berarti secara etika, secara moral, anak didik kita itu sudah tahu, sudah paham. Kalau ketemu gurunya itu ya minimal disapa, dia senyum, sapa, salam. Kalau dari jauhan ya mungkin ya disenyum atau dipanggil atau melambaikan tangan. Minimal itu. Kalau dari dekat ya mungkin senyum, sapa dan salam. Ya mungkin kalau ditambah dengan salim boleh atau jabatan tangan. Ya tapi bagi yang muhrim gitu ya. Kalau yang nggak muhrim ya mungkin cukup pakai melambaikan tangan. Nah, itulah gunanya bagaimana kita memanfaatkan komponen-komponen dalam fungsi manajemen itu sebaik mungkin. Pasti dapat kita merasakan yang namanya manfaat itu ke siapa ya, diri kita sendiri kalau kita sebagai edukator. Kalau nggak percaya dicoba aja. Ya, nanti Anda pasti akan merasakan apa yang saya rasakan. Gitu. Oke, mungkin itu waktu sudah menunjukkan sekitar 30 menit lebih untuk menjelaskan paparan materi pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan, saya silakan, saya buka sesi pertanyaan. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan sebutkan nama. Nama saya Marzuki. Izin bertanya. Oke, Peran ya, penting silakan. kepala sekolah untuk manajemen ini apa, Pak? Itu aja, Pak. Oke, mohon diulangi, Marjuki. Peran penting kepala sekolah di manajemen itu seperti apa, Pak? Oke, Dijelaskan. seperti apa yang saya sampaikan tadi dalam materi pembahasan tadi, pentingnya peran dari seorang kepala sekolah. Dia adalah pelaku, supervisor, yaitu pengawas. Kepala sekolah yang jarang hadir di sekolah sudah jelas dan sudah bisa ditebak bahwa kondisi manajemen lembaganya itu tidak baik-baik. Paham? Apalagi kepala sekolah yang sering cabut. Ya, datang pagi jam 9 cabut, jam 1 baru balik. Nggak jelas. Nggak jelas ini maksudnya adalah tujuan kemana nggak tahu. Kalau mungkin di situ tujuannya untuk mengembangkan potensinya, mungkin ikut pelatihan, workshop, ya kan, atau seminar ataupun lain-lainnya. Nah itu mungkin ya tentu imbasnya, feedbacknya ya untuk lembaga juga. Nah tapi kalau tanpa ada alasan yang penting, ya tentu dia sudah melalaikan tugasnya sebagai supervisor, gitu ya, Marzuki ya. Karena supervisor itu kan dia harus mengawasi setiap saat gitu loh. Kalau di sekolahan tidak ada pengawas, Anda sebagai guru, Anda ngajar dengan ngajar kan terserah Anda. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Kalau ada pengawas, kira-kira Anda merasa diawasi tidak? Iya, Pak. Betul. Iya. Kalau Anda merasa diawasi, otomatis Anda akan melakukan atau melaksanakan tugasnya itu pasti sebaik-baik mungkin. Nggak mungkin Anda main-main. Ya kan? Gimana, Mas? Iya, Pak. Betul, Pak. Terima Tapi kasih, Pak. jadi gini Pak Marzuki ya, bukan hanya kepala sekolah keywordnya, kita simpulkan bahwa sebaik-baik pengawas itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Raqib dan Atid gitu. Itu Pak Marzuki. Jadi kalau kita sudah ada niat di awal tadi kan Pak sampaikan tuh harus ada niat itu. Kalau Anda niatnya sebagai guru, niatkan jadi guru.
tujuan kita ngajar gitu. Jadi jangan macam-macam gitu, karena tujuan kita ngajar ya udah ngajar. Kalau kita tujuan jadi mahasiswa ya udah jadi mahasiswa. Nah, niatkan dulu. Nah, sebaik-baik pengawas itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya yang mencatat baik amal buruk ataupun amal baik. Itu Pak Marzuki. Nggak ada kepala sekolah, nggak masalah. Yang penting saya tujuan niat saya ngajar ya ngajar, gitu loh. Nggak harus ditungguin. Nah, kita harus profesional. Nah, inilah nanti ranah-ranah yang mana ranah-ranah sebagai edukator itu ada yang namanya profesionalisme, menjunjung integritas. Kalau kita integritas kita tinggi, ya pasti kok banyak yang nyari. Itu meskipun diabaikan di tempat lembaga kita nggak apa-apa. Nah, itu kan anggap aja itulah langkah awal Anda untuk memulai bagaimana Anda berlatih dalam mengembangkan potensi yang Anda miliki. Gitu Marzuki ya. Siapa? Oke, Terima ada kasih Pak. pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Masih ada waktu. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Aziza? Aulia? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Eni? Ada Muhammad Abdi. Mana Abdi? Ada pertanyaan? Silakan. Putri? Nggak ada. Tidak Pak. Oke. Yang lain silakan. Saya kasih kesempatan loh ya. Nah, jangan sampai kamu nanti, wah saya mau tanya nggak jadi. Ya. Silakan. Wiranti, ada pertanyaan? Akila, masuk hari ini? Nggak ada, Pak. Oke, cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, bisa kita simpulkan pada proses pembahasan materi hari ini ya. Jadi Iya, Kak. dalam manajemen pendidikan Islam, khususnya kita sebagai seorang guru ya, guru madrasah khususnya, ya penting sekali kita memahami yang disebut dengan niat. Ya, dalam manajemen semua apapun itu harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Itu. Selain niat, ya dilanjutkan dengan amaliyah kita. Nah, amaliyah kita itu nanti ditata. Kalau nggak ada niat, kemudian kita beramaliyah, itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Gitu. Sia-sianya itu ya, mohon maaf ya, Anda melaksanakan sholat, rukunya benar, ya kan? Rukunya benar, tapi Anda belum niat. Sah enggak sholatnya? Tidak sah. Karena secara fikihnya harus ada niat. Kan gitu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu diterima atau tidaknya niat kita atau amaliyah kita itu wallahu a'lam. Tapi intinya secara fikihnya ya tentu harus ada niat gitu. Gitu ya. Karena niat itu bentuk dari akad gitu. Ya, sama kayak kalau mungkin ada yang sudah menikah nih, mungkin Marzuki udah nikah atau belum nih. Anda kalau waktu ijab kabul itu ada niat enggak? Lafaznya ada enggak? Kan ada. Itulah bentuk lafaz kita bahwa kita ada niat untuk nikah. Ya, kalau nggak ada niat, ngapain kamu mau nikah? Kan gitu kan? Nah, jadi ada niat, kemudian ada amalia, ya, tindakan ya. Kemudian harus dibarengi yang namanya sebuah pengetahuan. Ya, Anda melakukan sesuatu apapun itu harus dibarengi dengan pengetahuan atau ilmu. Ya. Paham? Ya. Amaliyah Paham tadi, Pak. ya, amaliyah tadi itu juga harus diimplementasikan seperti apa tadi, adab atau moral tadi, ya kan, atau etika, dan dibarengi dengan al ilmun atau ilmu pengetahuan. Ya, jadilah nanti Anda menjadi seorang edukator yang profesional, yang handal, yang memiliki integritas yang tinggi. Gimana caranya? Ya belajar dulu kita sekarang. Kalau nggak dimulai, ya nggak mungkin bisa tercapai. Izin ya, saya menyampaikan ya, saya sendiri dulu ya nggak mungkin bisa seperti ini.
bertahap, berproses. Ya, bertahap dan berproses itu juga mungkin tiba-tiba langsung seperti ini. Perlu ada yang namanya ya dicaci maki dulu ya kan. Kemudian juga di take down sama mungkin ya orang-orang kayak senang ya kan. Tapi kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu luruskan niat. Kalau memang jadi seorang guru, niatkan. Oke, itu manajemen dalam pendidikan Islam. Dan yang paling urgent, kita adalah sebagai warga negara Indonesia, tidak boleh juga melupakan bahwa pasal 30 ayat 2 tadi sudah kita pahami, ya, dalam pengimplementatifan sebuah pendidikan keagamaan. Itu mencerminkan adalah satu, etika atau moral. Yang kedua adalah bentuk amaliyah, ya kan? Ini tidak boleh menyinggung atau bahkan membuat non-muslim atau agama lain itu tersinggung. Ada toleransi namanya. Gitu. Dalam pendidikan Islam itu kan banyak juga nih dalam lembaga kita ya, pendidikan Islam ya, madrasah ya. Beda pendapat itu wajar. Jangan dijadikan suatu persoalan. Nah, itu mandat dari Undang-Undang Nomor 30 ya, di ayat atau pasal 2 ya. Ya, penting disampaikan. Oke, itu mungkin kesimpulan kita hari ini. Jadi jangan sampai dalam manajemen pendidikan Islam itu kita lupa akan niat ya, kemudian amaliyah kita, adab kita, dan juga mengedepankan juga yang namanya ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya tujuan dan manfaat dalam lembaga pendidikan itu bisa kita capai. Gitu. Oke, jika cukup, ada pertanyaan? Cukup ya? Terima kasih. Cukup. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pada sesi pertemuan siang hari ini, ya Allah memberkahi kita, ya meridhoi kita, dan ilmu pengetahuan yang kita sampaikan, yang kita dengarkan, ya tentu Allah mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Ya, manfaat berkah untuk kita. Amin. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong nanti diisi Google Form-nya ya. Nanti saya share ke Kosmanya. Ya. Nanti ada link Google Form. Ya, untuk absensi hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.